Lanjutkan kembali, kita kemarin mengkaji tentang istilah-istilah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Yang pertama kita sudah bahas tentang makna akidah, yang kedua tentang makna Ahlussunnah wal Jamaah. Makna Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Kata Syekh Abdullah Jibrin rahimahullah, wa qad summu Ahlussunnah li amalihim bi muqtada sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyinati lil Quran. Dan sesungguhnya mereka dinamai ahlu sunnah karena mereka mengamalkan bimuqtada sunnah ya, atau karena mereka beramal sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW al-mubayyinah lil Quran, yang merupakan penjelas bagi Al-Quran. Amalan biqaulihi SAW, sebagai pengamalan terhadap sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati. Jadi ahlu sunnah disebut ahlu sunnah karena mereka beramal sesuai dengan tuntunan dan tuntutan sunnah Nabi SAW yang merupakan penjelas bagi Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian biqaulihi, ya, sebagai pengamalan terhadap sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati. Kemudian wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, ikutilah oleh kalian sunnahku, atau wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Al-khulafaur rasyidin yaitu khalifah yang 4 ya. Ar-rasyidin yang mendapatkan bimbingan, al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk, min ba'di setelahku ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita agar kita mengikuti sunnah beliau, dan juga sunnah-sunnah khulafa, yaitu sunnah-sunnah para khalifah yang telah memimpin ya Islam setelah peninggalan Rasulullah SAW, dari khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Kemudian kata Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajiz, ya, gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham. Fahum ya'lamuna anna hadiyan Nabi SAW khairal hadi. Mereka ahlu sunnah, mereka mengetahui bahawa petunjuk Nabi merupakan sebaik-baik petunjuk. Faqaddamuhu ala hadi man siwahu. Lalu mereka mendahulukannya atas petunjuk yang lain. Jadi ahlu sunnah mereka mengamalkan petunjuk Nabi SAW, sebab mereka mengetahui bahawa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Lalu mereka mendahulukan, mengistimewakan petunjuk Nabi dari petunjuk selain beliau. Kemudian saya menjelaskan makna al-jamaah ya. Wasumul jamaah li'annahum mujtama'u ala ittiba'i sunnatin Nabi. Mereka disebut berjamaah ya karena mereka bersatu berjamaah dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ajma'a alaihi salafu hazil ummah. Dan mereka juga bersatu mengikuti apa yang telah disepakati oleh salaf umat ini. Ya, fahum qad ijtama'u 'alal haq. Dengan demikian mereka telah bersatu di atas kebenaran. Wa ala aqidatil islamil khaliyati ya minasyawaib. Mereka juga telah bersatu di atas akidah Islam yang murni dari campuran-campuran, dari noda-noda. Wa aidan qad samma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah al-muttabi'ata li sunnatihi wa tariqati ashabihi wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Nabi SAW juga menamai mereka al-firqah najiyah, yang mengikuti sunnahnya dan jalan para sahabatnya, dan mereka lah ahlus sunnah wal jamaah ya. Sama humul jamaah, Nabi SAW menyebut mereka ahlus sunnah wal jamaah. Nabi yang menamai, bukan orang-orang lain yang menamai, bukan orang-orang yang setelah Nabi SAW yang menamai pengikut beliau dan pengikut khulafaur rasyidin dengan nama jamaah. Itu nama yang langsung diberikan oleh Nabi SAW. Sama humul jamaah, Nabi menamai mereka sebagai jamaah. Faqad sabata an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ada hadis sahih dari Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata, qala Nabi SAW, Nabi bersabda, inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya ahlul kitabain, yaitu dua kelompok ahlul kitab, al-Yahudi wan Nasara, mereka berpecah belah dalam agamanya menjadi sintain wa sab'ina millah, yaitu 72 agama, 72 kelompok. Wa anna hazihil ummah sataftariqu ala salasin wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok, yakni al-ahwa, yakni 73 pengikut ahlul bidah, pengikut ahwa nafsu ya. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu, wahiyal jamaah, dan dia adalah jamaah. Hadis ini dikenal di kalangan ulama dengan hadis iftiraqul ummah, ya, hadis tentang perpecahan umat ini ya, bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan dan satu yang selamat, yang disebut dengan al-jamaah ya. Dan ini hadisnya perlu dipahami ya. Pertama, bahwa perpecahan yang dimaksud dalam hadis ini adalah perpecahan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah fikih ya. Kalau dalam masalah fikih ya, perpecahan perselisihannya
perselisihan yang ringan ya, seperti perbedaan-perbedaan di antara al-mazahibul arba'ah, mazhab-mazhab yang 4. Semuanya dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada di antara pengikut-pengikut mazhab itu yang dinyatakan keluar dari mazhab Ahlussunnah ya. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semuanya dalam lingkungan Ahlussunnah ya. Bahkan ada mazhab-mazhab yang lain, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Imam Ibnu Jarir At-Tabari, mazhab fikih banyak. Cuma mazhab fikih itu ada yang masih ada pengikutnya sampai sekarang, ada yang sudah nggak ada pengikutnya. Tapi perkataan-perkataannya masih ada. Seperti mazhab Zahiri masih ada dalam kitab Al-Muhalla. Itu mazhab fikih. Yang dimaksud oleh Nabi dengan perpecahan di sini adalah perpecahan dalam segi akidah, ya, bukan dari segi fikih ya. Ya, perpecahan dari segi akidah. Nabi mengatakan umatku akan terpecah. Ya. Kemudian masalah umat yang ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud bukan orang Islam yang berpecah belah. Yang benar adalah yang berpecah belah itu adalah umat Islam, karena Nabi mengatakan umatku. Umat masuk di sini itu adalah ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Karena umat Nabi itu ada dua, yaitu ummatul dakwah, umat yang didakwahi oleh Nabi SAW, orang-orang yang berada di luar Islam, al-Yahud, an-Nasara, kemudian misalnya ubadul asnam, penyembah-penyembah berhala, al-musyrikun, itu namanya ummatul dakwah, umat yang didakwahi oleh Nabi SAW. Ada yang kedua ummatul ijabah, yaitu umat yang menerima dakwah Nabi SAW. Nah, umat yang dimaksud di sini itu adalah kata Rasulullah, wa anna hasil ummah, dan sesungguhnya umat ini. Umat yang dimaksud di sini itu umatul Islam. Umat Islam yang akan berpecah. Sebab sebelum Nabi mengatakan bahwa umatku terpecah jadi 73, Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang umat itu dakwah, yaitu al-Yahudu wan-Nasara. Sebelum mengatakan umatku terpecah jadi 73, Rasulullah sudah mengatakan apa? Dalam sebuah hadis tentang iftirakul ummah ini, orang Nasara akan terpecah jadi 71 golongan. Yahudi akan terpecah jadi 72 golongan. Umatku terpecah jadi 73. Jadi kata umatku itu maksudnya adalah umat Islam. Ya, umat Islam yang berpecah jadi 73 golongan ya. Kemudian perpecahannya itu dari segi akidah, dari segi usul, dari segi usuluddin, pokok-pokok agama, bukan dalam masalah fikih. Kalau masalah fikih hal yang biasa ya, dari zaman sahabat juga sudah ada ya, perselisihan sahabat dalam fikih. Tapi dari segi akidah tidak. Akidah satu di zaman Rasulullah SAW. Dalam masalah fikih misalnya, ketika Rasulullah mengatakan janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraizah, maka memahami hadis itu sahabat dua macam. Ada yang memahami bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk segera menuju Bani Quraizah dan tidak boleh sholat kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Ya, akhirnya mereka sholatnya menjelang maghrib kan, udah habis waktu asar. Tapi ada juga sahabat memahami bahwa maksud kata Rasulullah itu janganlah sholat di Bani Quraizah, maksudnya segera pergi ke Bani Quraizah. Tapi ketika waktu sholat asar masuk, ya sholat. Ya, itu perselisihan dalam masalah fikih ya. Tapi maksudnya sini perselisihan di sini itulah perselisihan dalam masalah akidah, perselisihan dalam masalah usul, seperti kata Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam hadis ini adalah fil qawaidil kulliyah, yaitu kaidah-kaidah umum dalam agama ini. Ya, kalau ada yang menyelisihi dalam kaidah-kaidah umum, itu dia bisa keluar dari maka dia termasuk dalam kelompok ini. Ya, misalnya tentang tentang keterjagaan Al-Quran. Ya, keterjagaan Al-Quran itu adalah kaidah umum yang diyakini oleh semua umat Islam. Kalau ada misalnya orang meyakini Quran itu sudah ditahrif, dipalsukan, ditambah, dikurangi, dibuang oleh sahabat, maka orang itu tidak lagi ahli sunnah, tidak lagi dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad. Seperti Syiah Rafidah ya. Syiah Rafidah, mereka sebagian ya, bagian tokoh-tokohnya itu meyakini Quran itu palsu. Karena mereka katakan ayat-ayat tentang pelantikan Ali sebagai khalifah itu sudah dibuang oleh para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, oleh Umar, oleh Abu Bakar. Jadi ayatnya sekarang itu enggak ada dalam Quran katanya. Ya, itu keyakinan mereka dari zaman dulu. Ya, tokoh-tokoh mereka meyakini seperti itu. Sehingga dalam setiap kitab yang mengkaji Syiah itu ada bab judulnya Tahriful Quran. Yaitu mereka yakini Quran itu palsu. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah dan semua umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu adalah terjaga keautentikannya. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, ya. Jadi kalau ada yang meyakini ini, misalnya Quran palsu, dia bukan orang Islam lagi, udah. Bukan orang Islam lagi. Ya, bukan orang Islam, ya. Kalau ada yang meyakini seperti itu, dia bukan orang Islam. Dia tidak termasuk di 72 kelompok ini, ya. Tidak termasuk di dalam 72 kelompok ini. Karena semua umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu terjaga semuanya, ya. Nah, itu contohnya perselisihan yang dimaksud di sini itu adalah perselisihan dalam masalah akidah, ya. Seperti mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Khawarij misalnya mengkafirkan orang berbuat dosa besar, ya. Itu perselisihan dalam masalah usul, ya, dalam masalah akidah, ya. Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Juga tidak menganggap kekal orang, tidak meyakini orang yang berdosa besar kekal dalam neraka, ya. Dia berada dalam kehendak Allah Azza wa Jalla. Sementara Khawarij mengatakan dia kafir selama-lamanya, masuk neraka, ya. Jadi perselisihan yang dimaksud di sini itu adalah perselisihan dalam masalah akidah, bukan masalah fikih, ya. Dalam masalah akidah, ya. Kalau dalam masalah fikih itu hal yang biasa dari zaman dulu juga hal yang biasa, ya. Dan imam-imam itu kan semuanya misalnya Imam Ahmad, gurunya adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, ya kan? Imam Syafi'i juga berguru kepada Muhammad bin Hasan Syaibani, muridnya Abu Hanifah, ya kan? Jadi tidak masalah dalam masalah fikih, ya. Jadi hadis ini jangan dibawakan kepada masalah fikih bahwa umat akan terpecah jadi sekian, ya. Maksudnya perpecahan dalam masalah akidah, ya. Selanjutnya, apakah orang yang berpecah belah ini pasti masuk neraka? Apakah pasti masuk neraka? Orang kelompok-kelompok kan banyak, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Kullabiyah, ada apalagi misalnya Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Apakah mereka masuk neraka? Nah, ini perlu dipahami. Kata Rasulullah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Tapi apakah ini pasti masuk neraka? Orang yang berpecah belah ini. Ya kan dalam fikih hadisnya, ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang banyak ini tidak dipastikan masuk neraka. Kecuali tadi yang sudah keluar dari Islam, ya. Ini tidak dipastikan masuk neraka. Jadi kita juga kadang mendengarkan hadis ini kan agak takut gitu, ya. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang lain itu bagaimana? Apa kekal dalam neraka semuanya, ya? Ya, dia kata ulama yang menjelaskan hadis ini bahwa dia tidak pasti masuk neraka. Ini namanya min babil wa'id. Jadi hadis ini disebut dengan hadis wa'id, hadis yang berisi ancaman, hadis yang berisi ancaman. Apakah pasti terjadi seperti ancaman hadis ini bahwa mereka akan masuk neraka? Enggak pasti, ya. Ada penghalang-penghalang dia masuk neraka, begitu. Ini namanya min babil wa'id, ya. Hadis-hadis atau ayat-ayat yang berisi ancaman, ya, supaya orang tidak berpecah belah, supaya orang tidak mudah untuk menganut suatu keyakinan tertentu, ya. Jadi maksudnya ini ancaman, jangan sampai berpecah belah, ya. Tapi apakah dia masuk neraka pasti? Nah, tidak, ya. Tidak, mungkin dia punya kebaikan yang banyak. Mungkin dia punya kebaikan yang banyak, al-hasanatul mahiyat, kebaikan-kebaikan yang menghapus bid'ahnya, ya kan? Mungkin Allah ampuni, mungkin dia bertaubat, dan banyak faktor-faktor dia yang menyebabkan dia belum pasti masuk neraka, ya. Dia tidak pasti orang yang terpecah ke dalam kelompok yang banyak itu dia pasti masuk neraka. Apalagi kalau dikatakan masuk neraka dan kekal dalamnya, itu lebih parah lagi, ya. Enggak ada yang ulama Ahlussunnah yang memahami seperti itu. Saya paham yang anda tahu ketika menjelaskan di sini, enggak ada yang memahami seperti itu. Memang ini diancam, ancaman. Ancaman itu dalam agama keyakinan kita Ahlussunnah, kalau Allah mengancam, apakah ancaman itu pasti terjadi? Tidak, ada penghalang-penghalangnya. Mungkin Allah ampuni, mungkin dia punya kebaikan, mungkin dia bertobat, mungkin Allah beri ujian di dunia, ujian yang berat sehingga penyimpangan-penyimpangannya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, diampuni dan seterusnya, ya. Jadi tidak pasti masuk neraka, tapi ini ancaman, ya. Tidak pasti masuk neraka. Kemudian ada juga mengatakan bahwa hadis ini dhaif karena tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Banyak yang perkataan begitu. Dia melemahkan hadis ini karena melihat umat Islam itu harusnya bersatu, jangan berpecah belah, ya. Kemudian dia katakan hadis ini enggak ada dalam Sahih Bukhari, jadi dhaif. Enggak, tidak semua hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari hadis dhaif. Banyak sekali hadis-hadis sahih dalam Bukhari, memang semuanya hadis sahih, tapi Bukhari sendiri mengatakan tidak semua hadis sahih yang saya masukkan ke dalam kitabku, ke dalam kitab Al-Jami'us Sahih.
banyak hadis-hadis sahih yang lain yang beliau tidak masukkan. Banyak hadis-hadis sahih selain yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam Musnad Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, Sunan Al-Arba'ah, ya kan, Muwatta Imam Malik, Al-Mustadrak, Sunan Sahih Ibnu Hibban dan seterusnya. Banyak hadis-hadis sahih. Jadi ada orang yang mencoba melemahkan hadis ini dengan alasan apa? Dia enggak ada dalam Sahih Bukhari. Tapi hadis ini adalah hadis sahih, dikatakan oleh para ulama meskipun tidak ada dalam sahih, ya. Meskipun tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi itu beberapa hal yang paling penting untuk kita pahami dari hadis ini, ya. Kemudian beliau Syekh Abdullah Jibril mengatakan, wa hazihi tasmiyah Ahlussunnah wal Jamaah wasfun sadiqun yumayyizu ahlal aqidati sahihah wa atba'ir rasul anil firaqil ukhra. Penamaan ini, itu penamaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, wasfun sadiqun, adalah penamaan yang tepat. Yumayyizu ahlal aqidati sahihah, yang membedakan pengikut akidah yang benar, wa atba'ir rasul, dan pengikut para rasul, anil firaqil ukhra, dari kelompok-kelompok yang lain, ya. Disebut yang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah penamaan yang tepat, yang membedakan pengikut akidah yang benar ini dari kelompok-kelompok yang lainnya. Kelompok-kelompok lain banyak, ya kan? Mulai dari apa? Yang pertama kali muncul Khawarij, ya, itu kelompok yang pertama kali muncul di dalam asal akidah, ya, Khawarij, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian muncul Syiah di akhir masa Utsman bin Affan. Kalau muncul Qadariyah, Jabariyah, kemudian Mu'tazilah dan seterusnya, ya. Ini penamaan ini, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah penamaan yang tepat yang membedakan orang yang mengikuti akidah yang benar dari kelompok-kelompok yang lain. Allati tasiru ala ghairi tariqatin nabi, yang berjalan tidak di jalan Nabi SAW. Wa min hazil firaq man ya'khuzu aqidatahu min uqulil bashar wa ilmil kalam. Di antara kelompok-kelompok ini ada yang mengambil akidahnya dari akal manusia. Ada yang sumbernya bukan Al-Qur'an Karim, seperti Mu'tazilah. Mereka yang disebut dengan rasionalis, orang yang pikirannya rasional, ya. Kata dia, itu mengambil akidahnya dari akal manusia semata-mata, ya. Tidak dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmil kalam, dan juga mereka yang mengambil akidahnya dari ilmu kalam, allazi warasuhu an falasifatil Yunan, yang mereka warisi dari para filosof-filosof Yunani, ya. Seperti Mu'tazilah yang mereka konsepnya kalau akal bertentangan dengan nakal, dengan wahyu, yang didahulukan adalah akal. Itu salah satu pemahaman dari Mu'tazilah, ya. Mereka mewajibkan hal-hal tertentu terhadap Allah SWT bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan akal mereka. Seperti misalnya kalau ada janji dari Allah SWT, janji ancaman, bagi Mu'tazilah harus ditepati oleh Allah SWT. Allah berjanji memasukkan ke neraka. Kalau kita tadi katakan belum pasti masuk neraka, kalau Mu'tazilah pasti dia masuk neraka, ya. Seperti al-manzilah bainal manzilatain, itu murni akal sumbernya. Manzilah bainal manzilatain, yaitu kalau kita Ahlussunnah mengatakan orang yang melakukan dosa besar, dia di bawah ampunan Allah Azza wa Jalla, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah siksa dalam neraka, kemudian Allah masukkan ke surga setelah dia bersih. Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak. Orang muslim yang berbuat dosa, dia itu tidak di surga, tidak di neraka. Tidak di surga, tidak di neraka. Kalau Khawarij jelas mengatakan pelaku dosa besar masuk neraka semuanya, kekal dalamnya selama-lamanya. Ahlussunnah mengatakan tidak, dia fasik, ya. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah masukkan ke neraka sementara sampai bersih dosanya, kemudian Allah masukkan ke surga. Tapi Mu'tazilah dia punya pendapat yang lain, yang enggak ada dasarnya sama sekali dari wahyu. Dia bilang al-muslimul fasik, orang muslim yang fasik itu fil manzilah bainal manzilatain, yaitu di tempat antara surga dan neraka. Ada keyakinan mereka begitu, bahwa orang itu tidak di surga, tidak di neraka. Kalau mau masuk surga enggak bisa, karena ada maksiatnya. Masuk neraka enggak bisa juga, karena ada ibadahnya. Jadi dia, kata Mu'tazilah, dia di tempat antara surga dan neraka. Ya kan? Apa sumbernya itu? Dari Qur'annya mana itu? Hadisnya mana itu yang menerangkan gitu? Dia cuma pikiran aja, ya. Jadi akalnya bermain di situ, bukan wahyu, ya. Jadi mereka firak-firak ini, sekte-sekte ini, ada yang mengambil akidahnya dari akal manusia, Wa ilmil kalam, juga dari ilmu kalam, ya, ilmu kalam seperti filsafat dan sebagainya.
Allazi warasuhu an falasifatil Yunan, yang mereka warisi dari para ahli filsafat Yunani ya. Sebenarnya Aristoteles, Plato, mereka kan punya pikiran-pikiran. Ketika buku-buku filsafat Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu ahli-ahli Islam membacanya sehingga terpengaruh dari situ ya. Seperti Ibnu Sina, siapa lagi dan seterusnya ya. Fa yuqaddimunaha ala kalamillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mendahulukan akal manusia daripada kalamullah dan sunnah Rasulullah SAW. Fayurudduna an-nusus asy-syar'iyyah ats-tsabitah. Maka selanjutnya mereka menolak nusus, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ats-tsabitah yang sahih. Ya, kalau dikatakan Allah misalnya turun ke langit dunia, mereka menolak. Enggak mungkin Allah turun ke langit dunia, ya. Enggak mungkin. Berarti Allah punya tempat dan seterusnya ya. Kalau dikatakan Allah punya tangan, tak mungkin Allah punya tangan. Berarti tangan Allah beda tangan makhluk, ya kan? Jadi mereka sumbernya akal manusia ya, sehingga mereka menolak nusus, yaitu menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Au yu'awilunaha, atau mereka takwilkan. Kalau dikatakan tangan, oh bukan tangan. Nanti kalau dikatakan tangan itu jadi tasbih, jadi mirip tangan makhluk nanti. Jadi maksudnya kekuasaan gitu kan. Kalau dikatakan Allah punya wajah, Allah enggak punya wajah, maksudnya Allah punya rahmat Allah gitu. Ini adalah takwil-takwil yang enggak berdasar kepada wahyu Allah Azza wa Jalla. Kalau Ahlus Sunnah jelas, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ya, itu ayat untuk menafikan tasbih, enggak ada yang sama. Apanya yang sama? Zatnya, sifatnya, afalnya enggak sama. Tapi juga ayat itu juga menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, yaitu as-samiul basir, menetapkan nama bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Ahlussunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya, ya, dari asma-Nya. Mereka juga menafikan apa yang tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sifat yang Allah tetapkan, kita tetapkan, ya. Allah turun ke langit dunia, ya kita yakini Allah turun ke langit dunia, ya, dengan cara yang tidak kita ketahui, ya. Ada yang mengatakan turun itu maksudnya yang turun adalah rahmatnya. Itu takwilnya. Mereka takwilkan seperti ini. Jadi maksud yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin hina yabqa thulusul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga terakhir dari malam. Mereka yang ahli takwil, mereka takwilkan ini bukan Allah yang turun tapi rahmatnya. Tapi kalau rahmat turun sampai ke langit dunia buat apa? Makanya. Jadi, fa yuqaddimunaha ala kalamillah. Lalu mereka mendahulukan akal dari kalam Allah Azza wa Jalla. Wa sunnati Rasulillah SAW. Juga dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, semua ahlul kalam dari Asy'ariyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Karramiyah, semuanya mendahulukan akal dari dari wahyu ya. Fa yurduna nusus asy-syar'iyyah ats-tsabitah aw yu'awilunaha limujarradi anna ba'dal uquli al-bashariyah lam taqbal aw lam tastasir ma dallat alaihi hadhihi nusus. Mereka menolak atau mentakwil nusus tersebut karena menurut mereka karena sebagian akal manusia tidak menerima atau tidak bisa mencernanya, ya. Nah, itu bedanya Ahlussunnah. Ahlussunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak menolak sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dan memahaminya, ya, dengan pemahaman yang jauh dari tasbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau kita katakan Allah punya misalnya Allah punya tangan, bukan berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ya. Tapi yang sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak tasbih. Bukan tasbih, ya. Kemudian wa min hazil firaq al-falasifah, di antara firqah-firqah itu adalah falasifah, ahli-ahli filsafat, ya. Ya, orang pemikir-pemikir barat yang mereka enggak bertuhan, mungkin dia juga penyembah dewa, ya, dewa Apollo, dewa Zeus dan sebagainya, ya. Mereka berpikir seperti Plato, Aristoteles dan seterusnya, ya. Mereka para ahli filsafat yang enggak ada tuntunan wahyu di situ, mereka mikir terus tentang Tuhan, ya. Kemudian wal qadariyah. Qadariyah itu kelompok yang mengatakan tidak ada takdir. Qadariyah adalah kelompok yang mengatakan tidak ada takdir. Manusia sendiri menentukan takdirnya, ya. Manusia sendiri yang menentukan takdirnya.
Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebut Qadariyah ini majusinya umat ini. Ya, majusinya umat ini. Kenapa Qadariyah disebut majusi umat ini? Karena majusi meyakini Tuhan itu ada dua, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Ya kan? Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Jadi ada dua pencipta, pencipta cahaya dan pencipta kegelapan. Qadariyah juga begitu. Dia meyakini ada dua Tuhan. Di antaranya manusia itu sendiri, karena manusia yang menentukan takdirnya. Ya. Makanya Qadariyah disebut dengan majusi. Wal Maturidiyah, juga kelompok Al-Maturidiyah ya. Al-Maturidiyah ya, pendapat-pendapatnya ya hampir-hampir sama dengan pendapat kaum Asy'ariyah ya. Kemudian wal Jahmiyah, kelompok Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mengatakan Al-Qur'an makhluk, kemudian mengatakan surga dan neraka bisa hancur, bisa fana ya. Wal Mu'tazilah, dan juga kelompok Mu'tazilah ya. Mu'tazilah punya yang disebut dengan Al-Usulul Khamsah, 5 dasar Mu'tazilah ya. Di antaranya adalah Al-Adal. Kemudian misalnya tauhid. Tauhid bagi Mu'tazilah tidak sama artinya tauhid di kalangan Ahlus Sunnah. Kalau tauhid bagi kita artinya mengesahkan Allah. Tapi tauhid bagi Mu'tazilah artinya Allah itu tidak punya sifat. Allah itu punya nama, Allah itu punya zat saja, ya. Kemudian ada wa'ad. Wa'ad itu janji Allah pasti terlaksana. Wa'id ancaman Allah pasti Allah kerjakan. Enggak mungkin Allah bagi dia menyelisih janjinya. Jadi kalau Allah mengatakan siapa yang melakukan ini kafir, bagi Mu'tazilah janji itu harus terlaksana. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bagi Mu'tazilah enggak sama artinya dengan kita. Kita itu amar ma'ruf nahi mungkar artinya mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang melakukan kemungkaran. Tapi bagi Mu'tazilah bukan itu artinya. Amar ma'ruf nahi mungkar bagi Mu'tazilah artinya memberontak kepada penguasa ya. Nah, jadi istilahnya sama dan maknanya beda ya. Di antara pendapat Mu'tazilah, Al-Qur'an itu makhluk, bukan firman Allah. Al-Qur'an adalah makhluk ya, bukan firman Allah Azza wa Jalla. Itu keyakinan Mu'tazilah yang sampai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad dipenjara sekian tahun karena mempertahankan keyakinan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Yang kita baca itu kalamullah ya, bukan makhluk tapi sifat Allah Azza wa Jalla. Wal Asy'ariyah, juga Al-Asy'ariyah ya, kaum Asy'ari ya, yang menyatakan sebagai pengikut dari Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Mereka menetapkan 7 sifat bagi Allah Azza wa Jalla ya, dan menafikan sifat-sifat sifat-sifat ikhtiyariyah. Jadi Allah turun itu enggak ada bagi Mu'tazilah. Yang mereka tetapkan itu bagi Asy'ariyah. Mereka menetapkan 7 sifat Allah Azza wa Jalla, As-Sam'u, Al-Kalam, Al-Basir, Al-Qudrah ya. Al-Asy'ariyah allazina qalladul Jahmiyah fi ba'di ara'ihim. Termasuk juga Asy'ariyah yang mereka mengikuti Jahmiyah dalam sebagian pendapat-pendapat mereka. Jadi firqah-firqah ini firqah akidah ya, filosof, Qadariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semuanya adalah dalam hal akidah ya. Dalam hal akidah, bukan dalam hal fikih ya. Dan mereka punya keyakinan-keyakinan tersendiri ya, dalam hal-hal tertentu, dalam pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman ya, apakah iman bertambah dan berkurang, apakah iman itu terbagi-bagi ya. Mereka mengatakan iman itu satu kesatuan. Kalau hilang semuanya udah. Ya. Kalau kita tidak, iman itu bisa bertambah bisa berkurang ya. Kemudian wa min hazil firaq man ya'khudhu aqidatahu min ara'i masyayikhihim. Di antara firqah-firqah ini ada yang mengambil akidahnya dari pendapat guru-gurunya, wa a'immatihim, dan dari imam-imamnya. Al-mabniyah fi katsir minal ahwal 'alal hawa. Yang dalam banyak keadaan pendapat-pendapat itu dibangun di atas hawa nafsu. Ya, Rafidah wa ghairihim, seperti Rafidah. Rafidah itu Syiah nama lain dari Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, nama lainnya adalah Rafidah. Itu mereka ngambil keyakinan-keyakinannya hanya berdasarkan pendapat imam-imamnya. Dalam Syiah itu mereka disebut Imamiyah karena meyakini bahwa dunia ini harus ada 12 imam, mulai dari Ali sampai Muhammad Hasan Al-Askari, itu Imam Mahdi mereka, imam 12 orang. Dan imam itu sama dengan Nabi. Oleh sebab itu kitab-kitab hadis Syiah itu enggak sama dengan kita Ahlus Sunnah. Kalau kita buka kitab hadis Ahlus Sunnah yang ada di situ tuh qala Rasulullah, ya kan?
qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Kalau dalam Syiah Imamiyah, perkataan yang akan kita temukan dalam kitab-kitab hadis seperti Al-Kafi, Biharul Anwar dan seterusnya, itu adalah perkataan-perkataan imamnya, sehingga kitab-kitab hadisnya banyak banget. Seperti Biharul Anwar 140 jilid. Ya. Kitab Sahih Bukhari kalah. Sahih Bukhari mungkin hadisnya 7.000 sekian, atau kalau enggak diulang 4.000-an ya. Ini Biharul Anwar 140.000. Bahkan ada orang ahlu sunnah di Jawa yang mengatakan ahlu sunnah ketinggalan sama Syiah katanya. Kitab hadisnya aja 140 jilid kan. Tapi isinya apa? Isinya adalah perkataan yang mereka rekayasa kemudian disandarkan kepada imam, dan paling banyak itu Ja'far Shadiq, imam ke-6-nya. Ya kan? Ada perkataan Rasulullah dalam kitab paling sahihnya cuma berapa aja. Yang paling banyak itu perkataan Ja'far Shadiq, perkataan Hasan Al-Askari, perkataan Ali Al-Hadi, ya. Perkataan Husain, jarang perkataan Husain, ya. Jadi mereka anggap imam itu maksum. Kalau sudah maksum, imam terjaga dari kesalahan, maka perkataannya pasti benar. Sebagaimana kalau di Ahlussunnah yang maksum cuma satu, Rasulullah. Enggak ada orang lain yang maksum, bisa salah, bisa benar. Kata Imam Malik, kullu ahadin yu'khaz min qawlihi aw yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang bisa ditolak, bisa juga diterima perkataannya kalau benar. Yang benar Rasulullah SAW, itu enggak pasti salah, pasti enggak mungkin salah. Kalau Syiah imam maksumnya 12. Ya, yang Rafidah itu imam maksumnya 12. Kalau sudah dikatakan maksum, perkataannya seperti perkataan Nabi, bahkan mereka katakan bukan seperti perkataan Nabi lagi, seperti perkataan Allah, ya, seperti perkataan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka enggak mau itu hadisnya dipermasalahkan. Hadis mereka yang mereka sandarkan ke imam itu pasti sahih bagi mereka. Enggak ada ilmu mustalah hadis dalam Syiah, enggak ada. Ilmu untuk mengkritik hadis benar atau enggaknya itu enggak ada dalam Syiah. Sebab pasti sahih menurut mereka. Perkataan imam pasti sahih, ya. Nah, kalau begitu akhirnya apa yang disadarkan ke imam dianggap benar. Apa yang dikatakan itu riwayat dari imam pasti benar. Sehingga banyaklah kebohongan-kebohongannya, ya. Nah, itulah kaum Rafidhah, ya. Kaum Rafidhah yang mereka mengatakan fal yaqulu man syaa ma syaa katanya. Yaitu orang yang bebas mengatakan apa saja sesuka hati, nanti ditambahin ke dalam kitabnya, ya kan? Antum bayangin aja kitab Al-Kafi itu karya Al-Kulaini itu, dia pedagang sayur di kota Baghdad. 20 tahun enggak pernah keluar dari Baghdad. Dia mengarang bukunya itu 20 tahun dan enggak pernah keluar dari kota Baghdad. Jadi siapa yang datang, kamu punya hadis enggak? Punya apa? Ini hadisnya nih. Tulis masuk dalam bukunya. Jadi enggak pernah berguru kemana mana. Ya siapa aja yang datang. Siapa yang datang ke situ, dia ngomong apa, catat, udah. Bahkan sanad hadisnya itu dibuat belakangan. Jadi didengar dulu perkataannya, nanti dibuat dari fulan bin fulan, fulan, ya kan, berkata Ja'far Shadiq. Nah, begitu. Jadi enggak ada yang meriwayatkan hadisnya siapa, pembohongkah, orang jujurkah, orang terpercayakah, atau fasikkah, zindikkah, enggak ada hal seperti itu. Sehingga apa aja bisa ada dalam agama itu, ya. Itulah yang disebut dengan Rafidah, yang mereka mendasarkan keyakinannya kepada perkataan guru-gurunya, ya. Bukan perkataan guru, tapi perkataan yang disandarkan ke guru-gurunya. Yang menyandarkan siapa aja, ya. Fa yuqaddimuna kalamahum ala kalamillah, sehingga mereka lebih mendahulukan perkataan tokoh-tokohnya dari kalamullah, dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau di dalam majlis-majlis Syiah Husainiyat itu enggak ada kalamullah. Yang ada qala al-imamu Abu Ja'far As-Shadiq, enggak ada itu kalamullah, qala Allah Ta'ala, enggak pernah. Coba di YouTube banyak kan, mereka punya Husainiyat, tempat mereka meratap-ratap itu disebutnya Husainiyat. Di mana-mana ada, hatta di Amerika punya mereka, ya. Itu apa pernah disebut qala Allah Ta'ala, firman Allah berfirman, qala Rasulullah, enggak ada, ya. Mereka enggak mungkin yang mengatakan qala Rasulullah rawahul Bukhari, enggak mungkin, karena bagi Syiah semua sahabat itu kafir kecuali berapa orang, kecuali 7 orang, ya. Semuanya kafir karena mereka menyelisihi amanat Rasulullah yang menyuruh atau menentukan Ali sebagai khalifah, ya. Jadi enggak mungkin mereka itu mengatakan qala Rasulullah rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, enggak mungkin, ya. Bukhari ya orang kafir bagi mereka, ya. Sehingga sebagai gantinya mereka menyandarkan perkataan kepada imam-imam mereka yang 12 itu, ya.
termasuk imam yang ke-12, Imam Mahdinya mereka itu yang disebut dengan Muhammad bin Hasan Al-Askari, yang katanya sudah lahir tapi sampai hari ini enggak pernah muncul kan. Sudah berlalu 1240 tahun lebih ya, enggak muncul-muncul. Sehingga Syekh Utsman Khamis beliau mengatakan, "Mata yusyriku nuruka ya Mahdi." Kapan cahayamu akan muncul wahai Mahdi? Ya enggak akan muncul, orang enggak pernah lahir. Ya kan? Hasan Al-Askari itu dia mandul, enggak punya anak. Tapi dalam riwayat-riwayatnya sudah dikatakan bahwa imam tua 12. Imam ke-11 enggak beranak, enggak punya anak. Ini bahaya nih. Runtuh semua agama Syiah kalau kalau dikatakan imam cuma 11. Padahal riwayat-riwayatnya sudah terdahulu mengatakan imam itu 12. Ternyata imam cuma 11. Yang imam ke-11 enggak melahirkan, enggak punya anak. Akhirnya dibuat anak fiktif, yaitu Mahdi. Dialah bersembunyi di gua umur 4 tahun karena takut, ya kan? Sampai hari ini masih sembunyi di Sirdab di Irak sana. Sampai hari ini enggak muncul-muncul. Ya. Kemudian fayuqaddimuna kalamahum ala kalamullah. Itu mereka mengambil akidah dari syekh-syekh mereka sehingga yang disebut-sebut bukan kalamullah, bukan kalam Rasulullah seperti kita. Qala Allah, qala Rasulullah, tapi adalah kalam imam-imam mereka. Ya. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.